bounds. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ais Channel. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat halaman isolir untuk klien PPPoE dan juga membuat beberapa profil berdasarkan waktu login pertama kali dari klien PPPoE. Misalnya pada saat klien tersebut login, kita bisa membuat beberapa profil, misalnya profil bulanan, profil mingguan, harian, atau berdasarkan jam. Nah, sekarang di sini topologinya seperti ini. Di sini terdapat mikrotik yang terhubung ke internet, lalu terhubung ke klien-klien PPPoE. Oke, saya langsung masuk saja ke mikrotiknya. Oke. Nah, di sini juga saya akan membuat mensimulasikan bahwa di satu interface dari Ether2 mikrotik ini bisa mencakup hotspot dan juga PPPoE. Karena kebanyakan RT/RW-NET itu dia menyalurkan atau mendistribusikan di satu interface, langsung mendistribusikan dua service, yaitu PPPoE dan hotspot. Oke, yang pertama saya akan buat untuk IP dari hotspot di Ether2. Di sini sebelumnya di Ether1 saya sudah mengkoneksikan untuk ke internetnya. Ini misalnya saya beri saja IP 12.1/24 untuk hotspotnya. Lalu di sini di IP DNS saya set dulu. IP NAT saya juga set untuk NAT-nya. Lalu di IP root-nya oke. Sekarang yang pertama tentu saja saya akan membuat untuk hotspotnya terlebih dahulu. Kenapa di sini saya mensimulasikan hotspot dan PPPoE di dalam satu interface, agar kalian tidak bingung dalam mengimplementasikan profil dari PPPoE berdasarkan waktu dan juga cara membuat isolirnya, halaman isolir dari klien PPPoE tersebut. Karena jika saya tidak menggunakan hotspot ini, pasti saya yakin teman-teman banyak yang gagal atau tidak bisa terkoneksi ke halaman isolir karena kemungkinan salah di bagian settingan di web proxy-nya. Oke, saya buat dulu untuk hotspotnya. Oke. Nah, pada saat saya membuat hotspot seperti ini, otomatis akan terbentuk beberapa chain atau NAT yang berada di IP firewall NAT ini, seperti ini. Nah, kenapa saya menunjukkan hal seperti ini? Karena pada saat kita membuat halaman isolir nanti, itu ada hubungannya dengan redirect yang ada di hotspot ini. Oke, setelah itu saya akan coba juga untuk setting dulu untuk PPPoE-nya. Nah, di sini di bagian profile saya akan membuat beberapa profil berdasarkan waktu dan juga profil isolirnya. Tapi sebelumnya saya buat dulu untuk IP pool-nya. Yang pertama, IP pool yang pertama saya akan buat misalnya PPPoE seperti ini. Lalu saya berikan saja misalnya IP 13.2 sampai 192.168 13.254. Lalu saya buat satu lagi untuk isolir. Nah, misalnya di sini saya berikan saja IP 192.168 15.2 sampai 192.168 15.254. Nah, IP isolir inilah yang nanti akan berperan aktif pada saat si klien mencapai batas waktu yang ditentukan, sehingga si klien akan
diarahkan ke IP pool dari isolir ini, dan si klien tidak dapat mengakses internet dan hanya terkoneksi atau redirect ke halaman isolir yang akan kita buat. Oke, saya apply seperti ini. Nah, setelah itu di bagian profile saya akan membuat beberapa profile. Misalnya di sini PPPoE bulanan seperti ini. Lalu saya berikan saja misalnya di sini 192.168.13.1 remote address-nya ke PPPoE seperti ini. Lalu di bagian script, nah di sini saya akan memberikan script seperti ini. Nah, atau sebelumnya saya buat saja dulu untuk profile isolirnya agar kalian tidak bingung. Nah, di sini saya buat untuk isolir seperti ini, namanya isolir. Lalu local address-nya ke 192.168.15.1 sesuai IP pool yang saya buat di sini untuk isolir. Lalu remote address-nya saya arahkan ke isolir seperti ini, lalu saya apply. Nah, di sini kita sudah membuat satu profile untuk isolir. Lalu di sini saya akan buat misalnya untuk PPPoE bulanan seperti ini. Lalu local address-nya 192.168.13.1 sesuai IP pool yang kita buat di sini. Lalu remote address-nya saya arahkan ke IP pool dari PPPoE. Nah, kemudian di bagian script saya akan masukkan script ini. Nanti akan saya berikan linknya, link download script ini di deskripsi video saya seperti ini. Nah, yang harus kalian perhatikan di script ini adalah di sini terdapat tulisan secret set profile isolir. Nah, di sini harus kalian sesuaikan. Di sini isolir huruf besar semua, harus sesuaikan dengan profil yang kita buat di sini namanya. Di sini saya sebelumnya sudah membuat nama isolir seperti ini dengan huruf besar semua, maka di sini juga saya harus sesuaikan di sini untuk secret set profilnya seperti ini. Oke, lalu di bagian interval waktunya seperti ini kita bisa lihat di sini saya masih memberikan 1 menit di sini. Nah, karena ini adalah pelanggan bulanan, maka saya akan berikan di sini 30 hari. 30 hari, 30 day seperti ini, artinya ini adalah angka intervalnya akan menjadi 30 hari semenjak si klien tersebut login. Jadi pada saat pertama misalnya si klien login tanggal 1, berarti selama 30 hari, maka di hari ke-30 atau di tanggal 1 berikutnya si klien tidak akan bisa terkoneksi lagi, tapi dia akan diarahkan ke halaman isolir. Walaupun di tengah jalan, misalnya di tanggal 15, si klien ini memutuskan PPPoE-nya atau dia disconnect dari PPPoE, lalu kemudian dia melakukan koneksi lagi, maka tetap akan terhitung 30 hari semenjak dari tanggal 1 tersebut dan tetap akan diisolir di tanggal 1 bulan berikutnya. Seperti itu. Oke, kemudian kita apply seperti ini. Lalu misalnya saya buat lagi satu PPPoE mingguan seperti ini. Lalu nah di sini kalian bisa membuat untuk address dari profil PPPoE mingguan ini sama dengan address dari PPPoE bulanan, atau kalian jika ingin membuat pool yang berbeda itu tidak masalah, jadi sama saja. Kalian bisa membuat yang berbeda atau yang sama. Nah, di sini saya menunjukkan saya buat sama saja untuk poolnya seperti ini. PPPoE seperti ini. Lalu di bagian script, nah di sini scriptnya tetap sama isolir, karena untuk profil isolir kita cukup membuat satu saja untuk semua profil dari PPPoE ini. Jadi kita cukup buat satu saja profil isolir seperti ini. Lalu di bagian intervalnya tadi sudah 30 hari, kita buat 7 hari karena ini adalah pelanggan mingguan. Jadi kita buat saja 7 hari untuk intervalnya seperti ini. Kemudian apply. Lalu misalnya kita mau buat harian, kita buat saja harian, misalnya PPPoE harian seperti ini. Nah, di sini saya tetap samakan saja. Kalau kalian ingin membedakan IP poolnya juga tidak ada masalah. Seperti ini. Lalu di bagian scriptnya
Profil masih sama, diarahkan nanti ke isolir pada saat si klien sudah mencapai batas waktu interval yang kita tentukan. Lalu di sini kita bisa buat 01 hari seperti ini, atau bisa juga 24H seperti ini. 24H artinya 24 hour kalau ingin, atau 01 day seperti ini, atau 1 hari, itu tidak masalah, sama saja. Kemudian kita apply. Nah, lalu kita ingin buat lagi, misalnya ingin buat per jam. Misalnya bisa juga kita buat PPPoE per jam seperti ini. Lalu 192.168.13.1 ya, sama seperti yang saya bilang tadi. Address poolnya bisa kalian bedakan, bisa juga kalian samakan, tidak ada masalah, sesuai kebutuhan saja. Lalu di bagian script kita masukkan lagi profil yang diarahkan pada saat si klien sudah expired, kita tetap arahkan ke profil isolir sesuai yang kita buat di sini. Lalu intervalnya kita buat saja 01H seperti ini. Jadi 1 jam. Jadi mencapai 1 jam dari pertama si klien itu login, maka dia akan dapat maka akan langsung diisolir setiap mencapai 1 jam seperti itu. Lalu kita apply saja seperti ini. Nah, di sini kita sudah selesai untuk membuat per jam profil berdasarkan interval waktu yang kita inginkan, mulai bulanan, harian, mingguan, per jam. Nah, karena di sini tidak mungkin kita menunggu, di video ini kita tidak mungkin menunggu per jam, mingguan, harian, dan bulanan, maka saya akan melakukan simulasi per menit saja untuk menunjukkan bahwa script ini bisa berjalan. Misalnya di sini saya buat saja PPPoE untuk 2 menit. Local addressnya saya samakan saja. Remote addressnya saya arahkan ke PPPoE. Lalu di bagian script saya berikan di sini tetap ke isolir. Lalu saya buat misalnya 2 menit saja interval waktunya. Kemudian saya apply. Nah, kemudian di bagian PPPoE server saya arahkan di sini, saya berikan nama saja PPPoE seperti ini. Saya arahkan ke Ether 2 yang merupakan interface dari hotspot dan PPPoE seperti ini. Lalu default profilnya terserah kalian ingin menggunakan yang mana. Namun karena di sini kita punya beberapa profil, maka kita buat saja yang pakai yang default saja untuk service dari PPPoE-nya seperti ini. Karena di sini tidak mungkin kita pilih yang harian, bulanan, dan mingguan seperti ini, karena akan kita gunakan semua, maka kita pilih default saja. Apply. Lalu di bagian secret misalnya saya buat seperti ini. Ini adalah usernya, arahkan servicenya ke PPPoE, lalu profilnya. Nah, karena di sini saya akan mencontohkan untuk interval waktu 2 menit saja, maka saya gunakan yang profil 2 menit ini. Seperti ini, lalu saya apply. Nah, berikutnya karena PPPoE dan hotspot sudah selesai, berikutnya kita akan melakukan setting pada IP web proxy. Nah, di sini saya masuk ke IP web proxy. Lalu saya enable. Nah, di sini untuk port web proxy-nya, karena di satu interface yang menuju ke pelanggan itu terdapat service hotspot juga selain service PPPoE, maka port dari web proxy ini kita jangan menggunakan 8080 karena port 8080 sudah ada digunakan redirect oleh si service hotspot ini. Maka di sini kita gunakan 8085 seperti ini, atau terserah kalian, yang jelas jangan ada port yang terpakai di hotspot ini. Kita gunakan port yang berbeda dari port yang ada di hotspot ini. Maka di sini saya gunakan 8085 seperti ini. Apply. Lalu di bagian akses saya masukkan perintah seperti ini. Nah, di sini karena IP pool dari isolir, kita bisa lihat di sini IP pool dari isolir yang sudah saya buat adalah 192.168.15.2 sampai 15.254, maka di bagian sini source address dari rule web proxy-nya saya berikan 192.168.15.0/24 seperti ini. Lalu destination portnya tentu saja 8085 sesuai dengan port yang ada di web proxy-nya, 8085 seperti ini. Lalu kita allow, apply. Nah, di sini sudah muncul. Lalu saya buat lagi satu, di sini source address-nya masih sama
yaitu source address dari IP pool isolir. Ini 168.15.0/24. Lalu di sini actionnya deny. Lalu redirect to-nya kita arahkan ke IP address dari si interface yang ada di Ether 2, yaitu 192.168.12.1 ini. Saya arahkan di sini redirectnya ke 192.168.12.1. Lalu saya berikan titik 2 seperti ini, arahkan ke port 8085 sesuai dengan port dari IP proxy. Seperti ini, lalu apply. Lalu untuk menghemat resource dan sehingga pemakaian CPU tidak terlalu tinggi dan yang bisa mengakses web proxy ini hanya IP isolir, yaitu 192.168.15.0, maka saya buat di sini satu action deny langsung seperti ini. Nah, seperti ini untuk mencegah network lain selain network dari si profile isolir di PPOE untuk mengakses web proxy ini. Seperti ini. Setelah itu di sini sudah selesai untuk bagian akses dari web proxy-nya. Berikutnya kita masukkan halaman yang sudah saya siapkan sebelumnya, halaman isolir dari PPPoE seperti ini. Jadi di sini saya sudah membuat sebuah halaman pemberitahuan sangat sederhana. Kalian bisa lakukan sendiri untuk pengeditan terhadap halaman yang kalian inginkan. Saya hanya memberikan halaman pemberitahuan seperti ini saja. Kami informasikan bahwa layanan internet Anda saat ini terisolir seperti ini. Nah, berikutnya saya tinggal masukkan untuk halaman error ini ke bagian files. Nah, di sini di bagian files terdapat beberapa halaman-halaman dari hotspot default. Nah, di sini tidak ada halaman web proxy. Jadi, untuk memunculkan halaman web proxy di sini, di bagian web proxy setting ini kita tinggal klik reset.html seperti ini, lalu yes, maka otomatis di sini akan muncul web proxy seperti ini. Nah, setelah muncul folder atau directory web proxy ini, untuk error.html-nya hapus saja seperti ini. Lalu kita masukkan halaman error ini ke directory dari web proxy ini, seperti ini. Nah, ini sudah ada untuk error.html di directory dari web proxy ini. Nanti si klien PPOE yang sudah mencapai interval waktu yang ditentukan akan di redirect ke halaman error.html ini. Oke, di sini kita sudah selesai untuk settingan web proxy-nya. Berikutnya di bagian firewall NAT ini kita atau di bagian firewall ini kita buat dulu lagi satu untuk address list-nya. Jadi di sini kita akan buat satu address list untuk isolir seperti ini. Lalu saya akan masukkan IP dari IP pool isolir. Sini IP pool isolir. Nah, saya membuat di sini 192.168.15.0/24. Apply seperti ini. Nah, lalu di bagian NAT saya akan buat untuk redirect-nya. Jadi di sini untuk redirect ke halaman isolir dari web proxy. Nah, di sini change-nya pilih destination NAT, lalu protokol TCP destination port 80 dan 443. Lalu di bagian advance pilih source address list, arahkan ke address list yang kita buat yaitu isolir. Lalu bagian actionnya pilih redirect seperti ini, lalu arahkan ke port web proxy yang kita buat. Tadi port web proxy-nya adalah 8085, maka di sini kita arahkan ke 8085 seperti ini. Lalu apply. Nah, lalu kita taruh di bagian paling atas seperti ini. Setelah itu untuk redirect di settingan NAT-nya sudah selesai. Sekarang kita menuju ke bagian filter rules seperti ini. Kita buat di filter rules-nya chain-nya forward seperti ini, lalu advance kita arahkan ke isolir sesuai dengan address list yang sudah kita buat yaitu address list isolir. Lalu action-nya drop seperti ini, apply. Nah, tujuan dari rule ini adalah untuk memblok koneksi internet dari klien PPPoE yang sudah expire atau sudah mencapai batas waktu intervalnya. Ini blok PPPoE isolir. Nah, di bagian NAT juga saya berikan dulu untuk komennya.
redirect client PPPoE expire to web proxy seperti ini. Nah, setelah itu ini sudah selesai. Berikutnya kita menuju ke bagian hotspot lagi, ke IP hotspot. Nah, karena di sini di Ethernet yang mengarah ke klien itu terdapat dua koneksi, yaitu hotspot dan juga PPPoE, maka di settingan hotspotnya kita menuju ke wallet garden list, lalu kita buat settingan accept seperti ini, dan protokolnya arahkan ke TCP, lalu destination portnya arahkan ke port web proxy yang sudah kita setting tadi, yaitu 8085 seperti ini, lalu apply. Nah, setelah itu kita tinggal menuju ke klien untuk melakukan koneksi PPPoE. Ini saya akan coba start. Ini juga saya start. Nah, karena saya akan menunjukkan beberapa hasil dari settingan ini, maka di sini saya akan buat dua user dari PPPoE. Karena di sini saya buat IAZ1 123, saya arahkan ke PPPoE untuk servisnya, profilnya saya arahkan ke yang 2 menit saja, lalu apply. Nah, di sini saya akan buat juga, saya akan buka untuk sistem scheduler juga, karena script yang sudah kita tanam pada profil ini akan otomatis membentuk sebuah scheduler secara dinamik pada saat klien melakukan atau terkoneksi ke PPPoE untuk pertama kalinya. Nah, kita bisa di sini saya jelaskan lagi kembali untuk scriptnya. Di sini pada saat si klien terkoneksi ke PPPoE, di mana di sini ada interval 2 menit, maka si klien hanya punya waktu selama 2 menit untuk dapat menikmati koneksi ke internet melalui PPPoE tersebut. Nah, setelah tiba di 2 menit, maka otomatis profil dari si klien ini, user PPPoE ini, akan diarahkan ke profil isolir secara otomatis. Dan si klien tidak akan dapat lagi terkoneksi ke internet dan hanya akan redirect ke halaman isolir yang kita buat. Nah, di sini kita bisa lihat di sini find name user, remove find, kemudian usernya juga yang di remove, dan di sini akan terbentuk sistem schedule seperti ini. Oke. Di sini saya menuju ke klien. Saya buat seperti ini agar lebih jelas. Oke. Kemudian saya set dulu untuk LAN dari klien ini, saya coba disable dulu. Kemudian saya enable. Nah, di sini saya akan menunjukkan dulu untuk satu klien. Nah, di sini sudah terkoneksi ke hotspot. Ini sudah muncul untuk halaman hotspotnya seperti ini. Nah, tapi kita di sini akan menunjukkan untuk PPPoE-nya. Jadi kita acuhkan saja dulu untuk hotspotnya. Nah, sini saya akan coba terkoneksi ke PPPoE seperti ini. Sini IAZ lalu 123 connect. Nah, di sini pada saat connect akan langsung muncul otomatis scheduler seperti ini, dan kita akan lihat untuk koneksi dari si klien IAZ ini. Kita bisa di sini uptime-nya masih 15 detik. Kita coba untuk ping ke Google. Nah, di sini sudah terkoneksi ke internet. Nah, di sini saya akan perlihatkan juga untuk interval waktu ini dia dihitung mulai dari si klien pertama kali terkoneksi. Jadi walaupun si klien melakukan disconnect seperti ini, scheduler tidak akan hilang, akan tetap muncul seperti ini. Nah, pada saat si klien connect lagi seperti ini,
scheduler akan tetap berjalan berdasarkan waktu pertama kali si klien terkoneksi. Dan kita bisa lihat di sini, walaupun di sini uptime-nya masih 9 detik, namun tadi si klien sudah sempat terkoneksi untuk pertama kalinya, maka yang berlaku adalah scheduler ini. Kita akan bisa lihat di sini, sebelum 2 menit di uptime dari active user ini, pasti akan langsung putuskan untuk PPPoE-nya dan hanya akan diarahkan ke halaman isolir karena si klien sebelumnya sudah terkoneksi. Lalu si klien ini melakukan pemutusan koneksi lalu dial kembali. Jadi bukan berdasarkan lagi uptime yang ada di active user ini, tapi berdasarkan pertama kali si klien terkoneksi sesuai scheduler yang terbentuk secara dynamic atau otomatis ini. Kita akan lihat di sini, sebelum 2 menit di uptime dari scheduler pasti akan terputus. Karena tadi sebelumnya dia sudah terkoneksi berdasarkan interval waktu yang muncul di scheduler ini. Kita akan lihat di sini. Nah, di sini sudah mati. Sudah terputus, padahal tadi si klien sudah melakukan pemutusan terlebih dahulu, kemudian si klien dial lagi. Nah, sekarang kita coba dial ulang seperti ini. Nah, kita bisa lihat si klien tetap tidak bisa terkoneksi ke internet. Seperti ini. Dan muncul halaman seperti ini. Kita coba buka. Nah, muncul pelanggan RT/RW-Net yang terhormat. Kami informasikan bahwa layanan internet Anda saat ini terisolir. Seperti ini. Kita bisa lihat. Nah, coba misalnya si klien browsing ke detik.com seperti ini. Otomatis tetap akan muncul halaman isolirnya seperti ini. Nah, dan ping ke internetnya pun akan putus. Lalu misalnya si klien sudah melakukan dan kita bisa lihat di sini profil dari klien ini otomatis berubah dengan sendirinya ke profil isolir. Seperti ini profil isolir. Nah sekarang misalnya si klien sudah melakukan pembayaran seperti ini, sudah melakukan transfer ke rekening dari admin, lalu sudah mengirimkan bukti transfer dan menyebutkan user PPPoE-nya, maka si admin ini akan mengalihkan kembali profil dari si user ini kembali ke profil semula. Lalu koneksi yang aktif di sini akan diputuskan seperti ini, lalu dial kembali, si usernya akan dial kembali, otomatis langsung terkoneksi lagi seperti ini. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, di sini simulasi yang kedua, user tidak melakukan pemutusan sendiri, jadi tetap dial seterusnya. Kita lihat uptime 2 menit akan putus kembali. Kita akan tunggu selama 2 menit ini si klien akan putus kembali dari PPPoE ini karena si klien sudah akan mencapai interval yang terbentuk pada scheduler yang kita buat ini. Kita tunggu 2 menit. Kita akan lihat pada saat uptime ini mencapai 2 menit, maka profil dari si klien ini akan berubah menjadi profil isolir. Jadi kita lihat yang di sini. Kita tunggu di sini uptime-nya mencapai 2 menit. Ya, 10 detik lagi. Dan di sini akan berubah menjadi isolir seperti ini. Coba
kita dan koneksi internet dari klien sudah putus. Kita coba dial lagi. Nah, ini masih tetap putus dan muncul pemberitahuan halaman seperti ini. Pelanggan Ethernet yang terhormat, kami informasikan bahwa layanan internet Anda saat ini terisolir. Oke, sekarang misalnya kita kembalikan lagi si simulasinya, si klien sudah terkoneksi kembali atau sudah melakukan pembayaran. Kita coba. Nah, sekarang kita akan melakukan simulasi yang ketiga. Kita akan lihat untuk dua user ini apakah matinya bersamaan atau matinya berdasarkan waktu pertama kali mereka login. Nah, misalnya di sini saya akan buat dulu untuk nah, di sini saya akan buat untuk AYZ tanda seru password 123. Jadi kita akan lihat. Nah, di sini saya akan login pertama untuk yang user ini. Kita akan lihat di sini saya akan login pertama untuk user ini. Ini ada yang salah. Tunggu sebentar. Oh, bentar. Oh, ini saya salah setting untuk LAN-nya. Harusnya Optime. Oke. Nah, sekarang saya akan login untuk yang user yang pertama. Satu, dua, tiga. Oh sorry, ini salah user. Nah, ini harusnya AYZ 1. Ini. Oke, di sini untuk AYZ 1 sudah aktif. Kita lihat. Nah, di sini kita bisa lihat di sini AYZ 1 masih 8 detik, 10 detik. Kita akan tunggu sampai AYZ 1 ini mencapai 1 menit, baru kemudian kita akan buat login di user yang AYZ ini. Setting dulu. Oke, di sini sudah ping, sudah terkoneksi. Kita menuju ke klien yang satunya lagi. Kita tunggu karena kita akan mensimulasikan apakah profil yang kita buat ini atau script yang kita tanam pada profil PPPoE ini akan bekerja sesuai dengan waktu pertama kali si klien login. Karena akan sangat berbahaya bila script ini berjalan sapu rata atau semua klien diputuskan begitu saja padahal waktu terkoneksinya berbeda. Nah, di sini saya konekkan untuk klien yang kedua. Nah, di sini klien yang kedua. Nah, kita bisa lihat di sini. Kita akan lihat untuk, nah di sini sudah terkoneksi untuk yang klien AYZ. Kita akan tunggu untuk yang klien yang AYZ 1 ini. Kita akan lihat apakah pada saat AYZ 1 ini diputus, apakah si klien AYZ ini juga akan diputus. Kita lihat. Karena waktu mereka terkoneksi itu berbeda untuk dialnya. Berbeda 1 menit. Jadi harusnya pemutusannya tidak bersamaan. Seperti itu. Harusnya si AYZ 1 ini akan lebih duluan diputuskan sebelum si AYZ ini. Kita tunggu. Ini otomatis harusnya AYZ 1 akan terputus duluan setelah mencapai 2 menit ini. Nah, di sini si AYZ sudah putus duluan. Kita bisa lihat di sini. Lalu kita lihat untuk yang si AYZ ini. Nah, AYZ masih aktif. Jadi ini berdasarkan waktunya. Nah, ini. Jadi jika berdasarkan waktu, ini dihitung sesuai dengan waktu pertama kali mereka login. Bentar. Nah, ini.
Nah, kita akan lihat di sini pada saat mencapai 2 menit baru si AYZ ini baru terputus juga. Nah, di sini langsung putus juga untuk AYZ setelah mencapai 2 menit. Jadi, dan kita bisa lihat di sini si AYZ1 mengkoneksikan diri kembali, berdial dan muncul halaman login seperti ini. Nah, kita bisa lihat di sini. Jadi di sini membuktikan bahwa script yang kita tanam ini tidak melakukan atau tidak mengeksekusi semua user bersamaan, tapi sesuai dengan waktu si user tersebut mulai terkoneksi. Nanti setelah mereka terkoneksi baru kemudian intervalnya berjalan seperti itu. Kita coba lihat untuk yang AYZ. Nah, seperti ini. Jadi masing-masing user itu tidak akan diperlakukan sama atau tidak langsung, atau si Mikrotik ini atau PPPoE server yang ada di Mikrotik ini tidak langsung memutuskan semua klien begitu saja, tapi dia akan menghitung interval yang muncul pada scheduler pada saat si klien melakukan dial PPPoE untuk pertama kalinya. Jadi dihitung mulai dari pertama kali si klien terkoneksi seperti itu. Jadi menurut saya ini sangat-sangat bagus sekali karena kita bisa membuat klien-klien atau profil-profil di PPPoE berdasarkan waktu. Jadi ada kuota waktu yang bisa kita berikan pada user-user PPPoE. Kita bisa menjual layanan PPPoE berdasarkan harian, berdasarkan jam, berdasarkan mingguan atau bulanan, sama seperti yang biasa kita lakukan untuk klien hotspot, dimana klien hotspot kita bisa juga lakukan untuk berlakukan kuota berdasarkan waktu seperti itu. Jadi dengan script ini sangat-sangat bagus sekali untuk klien-klien PPPoE untuk memberikan batasan-batasan waktu pada klien-klien PPPoE tersebut. Oke, demikian tadi tutorial dari Ais Channel. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like, comment, share, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan tutorial terbaru dari Ais Channel. Ais Channel mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.